Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Restiadi, mahasiswa S3 Banten dengan NPM AP 2020101118. Ya, saya di sini akan menjelaskan dan menjawab ujian susulan dari governansi digital. Saya UTS-nya saya terlambat, jadi ujian susulannya yang ini. Soalnya yaitu e-gov dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik. Berikan penjelasan Anda dan sebutkan instansi yang melaksanakan aplikasi tersebut dan berikan penjelasan masing-masing e-gov beserta real aplikasinya dalam bentuk video, audio, video. Nah, baik, saya akan menjawabnya. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemimpinan yang demokratis. E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah, serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Tujuan diaplikasikannya government kepada yudikatif, legislatif, dan atau administrasi publik itu untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat, mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan. Manfaat yang diberikan dari pengaplikasian kepada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik itu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dari pemerintahan dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintahan. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah, atau tempat lain, tidak harus kita mengunjungi kantor pemerintahannya. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapat suatu informasi yang diperlukan. Adanya e-gov diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan untuk pembahasan instansi dari legislatif, yudikatif, dan administrasi publik, yaitu legislatif instansinya ada DPR, DPD, MPR ya. Dan aplikasi yang saya akan bahas di sini atau aplikasi DPR-nya itu DPR RI ya. DPR RI. Dan yudikatif instansinya yaitu MA dan MK. Aplikasi yang dipakai yaitu adalah Sinar Sumber Pengadilan Agama MA ya. Dan administrasi publik yang akan dibahas yaitu tentang Samsat ya. Nah, baik, mari kita bahas pertama tentang pengaplikasian ini apa DPR pada aplikasi DPR RI. Aplikasi DPR ini menyajikan berita terkini tentang DPR, jadwal kegiatan DPR RI, rancangan undang-undang, serta berita informasi anggota-anggota komisi ya. Di sini banyak bisa dilihat apa saja, dan di sini terdapat kita bisa langsung live rapat komisi-komisi ya yang terjadwal, serta jika ada masalah atau aspirasi kita bisa menghubunginya lewat SMS langsung ke DPR-nya ya. Dan
Ya, segitu saja ya. Aplikasi DPR RI ini menyediakan informasi tentang seputar itu DPR, rapat, terus berita terkini DPR RI, undang-undang rancangan, undang-undang RU yang ada di sini, tinggal kita cari di sini bisa. Dan selanjutnya itu sinar sumber, lembaga ini apa? Yudikatif dari MA. Di sini untuk sumber ya, saya tidak menemukan yang lain di Play Store. Saya menemukan sumber untuk Kabupaten Cirebon ya. Sinar Sumber ini merupakan layanan informasi peradilan pengadilan agama sumber ya, Kabupaten Cirebon. Di sini itu kita mengakses informasi perkara, akte cerai, jadwal sidang, biaya perkara, riwayat perkara, dan estimasi panjar biaya perkara. Dan dapat aplikasi ini digunakan untuk kalkulator panjar biaya perkara ya. Jadi kita tinggal mengetes berapa yang akan kita bayar dalam menyelesaikan perkara yang ada atau yang terkait kita akan bahas atau kita akan ajukan ya kepada pengadilan agama ini. Dan terakhir yaitu e-Samsat. E-Samsat itu merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan ya. Jadi di sini itu kita bisa bisa mengetahui pajak kendaraan kita, terus info BPKB-nya, dan di sini tersedia daerah-daerah ya. Jadi kita tidak perlu ke Samsat lagi untuk pembayaran pajak kendaraan. Jadi tinggal melakukan secara online kita bisa mengakses pajak kendaraan kita. Dan untuk administrasi publik ini cukup simple ya, cukup sekian. Jadi tidak ada hal yang bisa dibahas untuk administrasi publiknya. Ya, saya Henry Restiadi sekian menjelaskan tentang pengaplikasian EGOH kepada lembaga atau instansi yudikatif, legislatif, dan administrasi publik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.